warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Ramadanisi. Saya mahasiswi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tentang pengertian kritik sastra. Nah, jadi kritik sastra tersebut dapat diartikan ialah sebagai salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan analisis, penafsiran, serta juga penilaian terhadap teks sastra, ialah sebagai karya seni. Sastra menurut para ahli yang pertama itu ada menurut Graham Hall, di mana kritik sastra ini sendiri tidak hanya terbatas pada penyuntingan, penetapan teks, interpretasi, dan juga pertimbangan nilai. Menurutnya, kritik sastra itu meliputi masalah yang lebih luas mengenai apakah kesusastraan itu sendiri, tentang apa tujuannya, dan juga tentang mengenai bagaimana hubungannya dengan tiap-tiap masalah menurut Abrams. Nah, menurut Abrams, di dalam pengkajian sastra, beliau mendeskripsikan bahwa kritik sastra itu merupakan cabang ilmu yang berurusan dengan suatu perumusan. Nah, klasifikasi, penerangan, serta juga penilaian karya sastra. Menurut Rene Wellek dan juga Austin Warren, studi sastra atau ilmu sastra mencakup 3 bidang. Nah, salah satunya yaitu teori sastra, kritik sastra, serta sejarah sastra. Nah, ketiga bidang tersebut memiliki hubungan yang sangat erat, serta juga saling berkaitan. Ciri-ciri kritik sastra ini yang pertama yaitu bersifat objektif, bertujuan untuk membangun atau memperbaiki karya yang dikritik. Nah, dan juga menjadi bahan acuan untuk dapat atau bisa meningkatkan kreativitas penciptaan karya tersebut. Nah, fungsi kritik sastra menurut Pandopo, fungsi utama dari kritik sastra ini dapat digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama untuk perkembangan ilmu sastra sendiri. Kritik sastra tersebut dapat membantu dalam penyusunan teori sastra serta juga sejarah sastra. Nah, hal tersebut tersirat dalam ungkapan Rene Wellek, yaitu karya sastra tidak dapat dianalisis, digolong-golongkan, serta juga dinilai tanpa adanya dukungan prinsip-prinsip kritik sastra. Nah, yang selanjutnya itu ada untuk perkembangan kesusastraan. Maksudnya, kritik sastra tersebut membantu perkembangan kesusastraan bangsa dengan memberi penjelasan bahwa sebuah karya sastra itu tentang baik buruknya serta juga menunjukkan wilayah-wilayah jangkauan persoalan karya sastra. Fungsi kritik sastra di atas, fungsi kritik sastra itu dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama yaitu fungsi kritik sastra sebagai pembaca. Nah, yang pertama yaitu membantu memahami suatu karya sastra. Yang kedua, menunjukkan keindahan atau estetika yang terdapat dalam suatu karya sastra. Yang ketiga, menunjukkan parameter ataupun ukuran dalam menilai suatu karya sastra. Yang keempat, menunjukkan nilai-nilai, misalnya pesan moral yang dapat dipetik dari sebuah karya sastra. Nah, yang kedua, fungsi kritik sastra bagi si pengarang atau si penulis. Yang pertama itu ada mengetahui kekurangan atau juga kelemahan karyanya. Yang kedua, mengetahui kelebihan karyanya. Yang ketiga, mengetahui masalah-masalah yang mungkin akan dijadikan tema tulisannya. Nah, manfaat kritik sastra itu sendiri, yang pertama yaitu bagi penulis. Nah, manfaatnya bagi penulis, memperluas wawasan penulis, baik itu yang berkaitan dengan bahasa, objek, atau juga tema-tema, serta juga teknik bersastra. Nah, sebagai juga menanamkan motivasi untuk menulis, meningkatkan kualitas pada tulisan. Yang kedua yaitu manfaat kritik sastra bagi pembaca. Nah, di mana kritik sastra menjembatani kesenjangan antara pembaca serta karya sastra. Nah, yang kedua, menumbuhkan kecintaan pembaca terhadap suatu karya sastra. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi suatu karya sastra. Yang kelima yaitu buka mata hati serta juga pikiran pembaca akan nilai-nilai yang terdapat dalam suatu karya sastra. Nah, yang ketiga yaitu ada manfaat sastra
kritik sastra bagi perkembangan sastra. Yang pertama yaitu mendorong laju perkembangan sastra, baik dengan secara kualitatif ataupun kuantitatif. Selanjutnya yang terakhir ada memperluas cakrawala atau juga permasalahan yang terdapat dalam suatu. Nah, sampai di sini dulu ya guys tentang pengertian kritik sastra. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.